Selamat malam, nama saya Febrian Sitanggang. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai cause effect graphing. Oke, cause effect graphing atau yang dikenal juga sebagai cause effect analysis atau Ishikawa diagram merupakan salah satu teknik black box testing di mana teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan antara input dan output dalam sebuah sistem. Teknik ini menekankan hubungan antara hasil yang diberikan dan semua faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Ini digunakan untuk menulis kasus uji dinamis. Selanjutnya untuk langkah-langkah cause effect graphing, yang pertama, kita harus mengidentifikasi variabel input atau factors. Di sini, identifikasi semua variabel input yang mempengaruhi perilaku sistem atau fitur yang akan diuji. Variabel ini bisa berupa input pengguna, kondisi sistem, atau parameter lainnya. Kemudian selanjutnya ada membuat diagram atau graf. Buat diagram yang menggambarkan hubungan antara variabel input dan output sistem. Ini bisa berbentuk grafik berarah atau direct graph, di mana setiap variabel input dinyatakan sebagai penyebab atau pemicu, cause, dan output sistem dinyatakan sebagai efek atau hasil, effect. Selanjutnya adalah identifikasi kombinasi input. Identifikasi kombinasi input yang mungkin menghasilkan efek tertentu. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan antara variabel input dan output dalam diagram. Selanjutnya ada membuat tabel uji. Buat tabel yang mencantumkan semua kombinasi input yang perlu diuji berdasarkan diagram. Setiap baris tabel mewakili satu kombinasi input yang mungkin, dan kolomnya mencantumkan nilai-nilai input untuk setiap variabel. Langkah selanjutnya adalah uji kasus. Nah, uji setiap kombinasi input yang tercantum dalam tabel uji. Pastikan untuk mencakup semua kemungkinan kombinasi yang relevan untuk memastikan cakupan pengujian yang menyeluruh. Selanjutnya, contoh cause effect graphing. Di sini, misalkan sebuah aplikasi e-commerce memiliki fitur keranjang belanja atau yang biasa kita kenal sebagai cart, yang menghitung total harga pesanan berdasarkan jumlah barang, harga satuan, dan jenis diskon yang diberikan. Variabel input yang mempengaruhi total harga pesanan adalah jumlah barang, harga satuan, dan jenis diskon. Sehingga di sini kita mengidentifikasi bahwa terdapat 3 variabel input, yaitu jumlah barang atau quantity, kemudian harga satuan atau unit price, kemudian ada jenis diskon atau discount type. Langkah selanjutnya adalah membuat diagram. Diagram di sini menunjukkan bahwa quantity, unit price, dan discount type ada arahnya ya ke bawah, itu mempengaruhi di bawah ada total price. Nih. Oke. Selanjutnya mengidentifikasi kombinasi input. Misalnya, kombinasi inputnya jumlah barangnya rendah, harga satuannya tinggi, dan diskonnya besar. Kemudian, dikombinasikan lagi adalah jumlah barangnya sedang, harga satuannya sedang, kemudian diskonnya kecil. Kemudian, jumlah barang tinggi, harga satuannya rendah, diskon tidak ada, dan sebagainya. Kita bisa membuat semakin banyak kombinasi input yang ingin kita lakukan di tes ini.
Kemudian membuat tabel uji dari yang nomor poin 3 tadi, langkah 3 tadi, kita membuat tabelnya. Di sini dilihat bahwa ada tabel quantity, unit price, dan discount type. Tadi ya ada value-nya quantity low, unit price-nya high, discount-nya large. Kemudian tadi juga ada quantity-nya medium, unit price-nya medium, kemudian discount type-nya small. Ada juga yang quantity-nya high, unit price-nya low, discount type-nya tidak ada, dan sebagainya. Selanjutnya adalah uji kasus uji. Nah, kasus uji tersebut kita jalankan uji setiap kombinasi input yang tercantum dalam tabel uji untuk memastikan bahwa total harga pesanan dihitung dengan benar sesuai dengan kondisi-kondisi yang diuji. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai cause effect graphing ya. Terima kasih.